Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila ibad ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina amin. Sayangku semuanya, apa kabar? Yang sangat Bunda cintai, para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, para pecinta Al-Quran, para pemburu surganya Allah, para perindu surganya Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan tidak ada kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan sempat, dan juga kenikmatan berkumpul di live Instagramnya Bunda di malam hari ini untuk melanjutkan pengajian kita Iqra 6 halaman 28. Mudah-mudahan niat kita tercatat sebagai amal soleh dan solihah. Duduknya kita semoga Allah catat sebagai amal yang betul-betul mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayangku semua, para pecinta Allah, para pemburu surganya Allah, pecinta Al-Quran. Subhanallah, malam hari ini mari kita kembali berdoa kepada Allah untuk orang tua kita yang masih hidup. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin. Semoga diberikan rezeki yang halal, yang berkah, diberikan kesabaran untuk melanjutkan sisa-sisa hidupnya dengan ibadah kepada Allah. Selanjutnya kita doakan juga pasangan kita, semoga jadi suami yang soleh atau istri yang soleha. Anak-anak kita, keturunan kita semoga menjadi keturunan yang soleh dan soleha dimanapun berada. Semoga putra-putri kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang santun. Dan mudah-mudahan kita yang hadir senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang tua kita yang telah wafat, mudah-mudahan kita semuanya bisa mendoakan selalu, dan almarhum orang tua kita senantiasa diampunkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diampunkan segala dosa-dosanya, diluaskan di alam kuburnya, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk bangsa Indonesia tercinta, semoga corona segera berakhir dan segera Allah angkat kembali corona di muka bumi Indonesia, khususnya umumnya di dunia ini. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Rabbighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina. Amin. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi Iqra 6 halaman 28, yaitu tentang bacaan Fawatih Uswar, pembuka-pembuka di dalam surah. Ini halaman 28, kita lanjutkan dulu di tanda wakaf ya. Kalau tanda wakaf lam alif berarti bukan tanda untuk berhenti, bagusnya dilanjut. Cari untuk tanda wakaf yang bagus. Kemudian ini ada tanda wakaf yang sempurna ya. Ini untuk boleh berhenti, boleh lanjut. Ini perhatikan ada fathah berdiri, ada bendera, ada idhar, ada ikhfa ya. Ada juga idgham bigunnah, ada juga di sini mad iwad. Kita lanjutkan dulu materi dari malam kemarin, yaitu tentang bacaan wakaf. Siap ya? Baru nanti kita materi baru ini. Materi kita malam hari ini yaitu ini ya, Fawatih Uswar. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuh 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ambil nafasnya 1 2 3. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sekali lagi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Yang ini walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. 1 2 3. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baris ketiga. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sekali lagi ambil napasnya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. 5 harokat ya. Nah, ini ada capitan, Bunda capit dulu biar enggak terbang. Oke, berikutnya ada bendera berarti 4 ya. Ini ada wakafnya bagus, berarti kita berhenti di sini, oke? La ikraha fiddin. Ini jadi mad arid li sukun ya. Sekali lagi. La ikraha fiddin. Ke bawah ya. Din. Qad ta. Nah, ini qad ta. Da-nya dihilangkan ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ini jam 10 lah. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Oke.
qadta. Ini idgham mutaqariban. Dalnya dihilangkan karena berdekatan, jadi qadta. Masukkan dal ini ke ta. Jangan qadta tapi qadta, ya. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. Kalau berhenti jadi ghayyi. Oke. Yang ini qonitatin taibatin abidatin saihat. Udah nggak kuat suaranya. Ngajar full dari pagi ya. Jadi kita sampai sini saja ya. Ulang lagi ya. Qonitatin taibatin abidat. Oke, 1, 2, 3. Qonitatin taibatin abidat. Ada hamesnya ya. Oke. Jika berhenti di sini karena kita nafasnya pendek, di mana ulangnya di sini? Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Sekali lagi. 1, 2, 3. Abidatin saihatin sayyibatin wa abkara. Oke ya. Selesailah tentang contoh bacaan waqaf. Waqaf artinya tanda berhenti membaca. Ada waqaf lazim, ada waqaf jaiz, ada waqaf al-waqful aula, ada waqaf al-waslul aula, ada waqaf lam alif atau la, ada waqaf mu'anaqah, ada waqaf saktah, ada juga waqaf tam dengan to, saktah dengan sin, yaitu berhenti sejenak membaca Quran tanpa mengambil napas ya. Itu namanya saktah, tapi di Iqra ini nggak ada. Sekarang kita akan melanjutkan materi di halaman 28 adalah fawatih uswar. Ini bacaan mad lazim. Ada mad lazim mutsaqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Oke. Ketika membaca huruf seperti ini namanya pembuka-pembuka dalam surah, ya. Maka passwordnya pertama baca huruf hijaiyah aslinya. Baca huruf hijaiyah aslinya. Artinya seperti apa? Iya, ini kan huruf aslinya huruf hijaiyah itu apa? Alif, lam, dan mim. Nah, yang pertama dulu. Ketika sayang bunda semua menemukan huruf seperti ini bacaannya dibaca huruf hijaiyah asli. Ya. Jadi huruf hijaiyah aslinya apa aja nih? Ini alif, ini lam, ini mim. Ini alif, lam, mim, sod. Alif, lam, ro. Alif, lam, mim, ro. Ini kaf, ha, ya, ain, sod. Ini to dan ha. Ini to, sin, mim. Ini to, sin. Ini ya, sin. Ini sod. Ini ha, mim. Ini ain, sin, qaf. Ini nun. Itu yang pertama ya. Jadi ketika sayang bunda menemukan huruf di awal surah seperti ini ya, maka pertama-tama adalah baca huruf hijaiyah asli. Yang kedua apa? Yang kedua kata kuncinya lihat harokat. Harokatnya fathah dan bendera. Kalau tidak ada bendera berarti baca huruf asli seperti ini. Alif, alif ya, jangan alif tapi alif. Kemudian lamnya di sini ada bendera. Sayang ingat, ketika ada bendera di depannya ada tasydid, maka bendera ini dibacanya 6. Jangan berhenti
kalau belum 6. Kemudian mimnya bertasydid. Berarti ini mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau yang bukan mim bertasydid, mad lazim mukhaffaf kalimi. Kalau seperti ini, mad lazim mutsaqal kalimi. Oke? Nah, sekarang kita baca, ini mimnya 2, ini mimnya 6. Jadi alif 1 ketukan, lamnya 2 ketukan, mimnya 2 ketukan, mimnya 6 ketukan. 1, 6, 2, 6. Ini ada kata kunci. Oke, sekali lagi. 1, 6, 2, 6. Mana? 1 alif. Alif, lam. Jadi lamnya panjang kayak jalan tol. Lam. Nah, jadi kalimat lamnya itu terus lam. Kayak main-main, padahal bukan main-main. Sebelum menutup ke itu panjangnya 6. Alif, lam. Baru Ini ada tasydid. 2 ketukan. Udah lam, baru nah, baru ini mim. Mim. Gitu. Jadi gimana bacanya? Alif, lam, mim. Gitu ya. Kok panjang banget Bunda? Iya, makanya bendera ini menentukan, ya. Kemudian tasydid juga menentukan. Sekali lagi, ketika menemukan huruf seperti ini, pertama lihat huruf aslinya apa. Kedua, baca huruf aslinya kalau tidak ada bendera. Dan kalau ada bendera, yang huruf ada benderanya itu dibaca 6 ketukan. Kalau ada tasydid, huruf yang ada tasydidnya itu 2 ketukan, ya. Siap. Alif, lam, mim. Yuk kita baca sama-sama, mulai. Bismillah. 1, 2, 3. Alif, lam, mim. Oke, bisa ya. Sekali lagi. Alif, lam, mim. Gitu ya. Yang ini huruf aslinya, huruf hijaiyahnya alif, lam, mim, shod. Alifnya tidak ada bendera, berarti 1 ketukan. Baca huruf aslinya apa ini? Alif. Jangan dipanjangkan. Alif. Lamnya 6. Lam, 2 mimnya. Mim, shod. Jadi bacanya 1, 6, 2, 6, 6. Oke, Bunda dulu ya. Alif, lam, mim, shod. Ayo sama-sama kita baca. Coba 1, 2, 3. Ambil napasnya dulu sayang. Alif, lam, mim, shod. Oke, bisa ya. Yang ini huruf aslinya dulu. Alif, lam, dan ro. Alifnya 1, lamnya 6, ro-nya 2. Ini mad tabi'i, tidak ada tasydid. Kita mulai. Alif, lam, ro. 1, 6, 2. Oke? Alif, lam, ro. Karena seperti mad asli ya. Yang ini huruf aslinya apa? Alif, lam, mim, ro. Alifnya 1, lamnya 6, mimnya bertasydid 2 dulu baru 6. Ini 2. 1, 6, 2, 6, 2. Oke, siap. Ambil nafas dulu ya.
Alif lam mim ro. Gitu ya. Sekali lagi. Ayo. Ambil napas lagi. Alif lam mim ro. Gitu ya. Baris kedua ini surat Maryam. Ini huruf aslinya apa? Kaf, ha, ya, ain, sod. Kafnya 6, haknya 2, ya-nya 2, ainnya 6, sodnya 6. Ain ketemu sod, ain, n ketemu sod jadi ikhfa ya. Gimana bacanya? Boleh disimak Bunda dulu ya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Gitu ya. Sekali lagi. Kafnya 6, haknya 2, ya-nya 2, ainnya 6, dengungkan karena n ketemu sod. Sodnya 6. Ambil napasnya, siap. Kaf, ha, ya, ain, sod. Gitu ya. Ayo sekali lagi. 1, 2, 3. Kaf, ha, ya, ain, sod. Oke, hebat. Gampang kan? Kalau sudah tahu ilmunya apapun gak sulit ya. Ini kayak apa bacanya? Bukan kahaya aso. Ini bukan alama, ini bukan alamaso, ini bukan alaro, ini bukan alamaro. Tapi dibaca dulu huruf aslinya ya. Yang ini sayang, hurufnya 2 kan, to dan ha. To-nya fathah berdiri, nggak ada bendera, 2-2. Toha. Oke. Toha. Gitu aja. Mudah kan? Oke, yang ini. To-nya 2, sin-nya 6, mim-nya bertasydid 2, mim-nya baru 6. 2, 6, 2, 6. Ambil napasnya. To, sim, mim. Oke, ayo ambil napasnya. 1, 2, 3. To, sim, mim. Gitu ya. Gampang kan? To-nya 2, sin-nya bendera 6. Kenapa? Karena setelah bendera ada tasydid. Tasydidnya 2, tekan dulu gunnah. Mimnya 6 ya. Mau sekali lagi? Boleh. 1, 2, 3. To, sim, mim. Oke, hebat ya. Yang ini sayang, 2 huruf ya, to dan sin. To-nya 2 karena matobi'i, sin-nya 6 ya. To, sin. Oke, ayo baca sama-sama pelan-pelan. 2, 6. To, sin. Hurufnya kan sin. Jadi bukan huruf sin, bukan n-nya yang 6 tapi sin. Gitu ya, bukan to, sin. Nah, bukan n-nya tapi membaca sin. Itu 6 ketukan ya. Yang ini siapa yang pernah baca, yang sering baca surah Yasin? Ini yang disebut dengan fawatih suwar. Ya, 2 ketukan. Karena fathah berdiri, sinnya 6 harokat.
Passwordnya kalau menemukan huruf seperti ini, baca huruf aslinya apa, lalu temukan. Apa temukannya, panjangnya, apakah 2 atau 6 ya. Yasin. Ya, ayo baca sama-sama. Yasin. Lanjutannya apa? Ayat kedua. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang suka baca Yasin hafal ya. Oke, kemudian ini hurufnya sod. Sodnya cuma 1 huruf. Ya udah, tapi ini panjangnya 6 ya. Sod gitu. Oke, lagi. Sod. Jangan shod, tapi so. Baso, sodako, baso ya. So. Yang ini 2 huruf. Apa huruf aslinya? Hurufnya ha dan mim. Lihat tanda panjangnya, haknya 2, mimnya 6. Ambil napas ya. Siap. Ha mim. Gitu ya, hanya kecil. Tuh 2, 3. Mari sama-sama baca. Ha mim. Oke, hebat. Yang ini sayang, 3 huruf apa aja nih? Ain, sin, qaf. 6, 6, 6. Karena sin ketemu qaf jadi ikhfa. Ain ketemu sin juga ikhfa. Ini dengung, dengung. Gimana bacanya Bunda? Oke, Bunda dulu ya. Ain, sin, qaf. Lagi. Ain, sin, qaf. Oke, ya. Ayo sama-sama sekali lagi. 6, 6, 6. Tuh 2, 3. Ain, sin, qaf. Ain, sin, qaf. Gitu ya. Oke, yang terakhir adalah nun. 6 ketukan. Gampil ini mah. Nun. Gitu. Oke. Ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pembuka surah. Kalau sayangku semua menemukan di awal surah Al-Baqarah atau surah Maryam atau surah Yasin atau surah Toha, maka cara membacanya seperti ini. Pertama, kata kuncinya baca huruf hijaiyah aslinya. Huruf hijaiyah aslinya apa? Ini alif, lam, mim. Ini apa huruf hijaiyah aslinya? Alif, lam, mim, sod. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Alif, lam, ro. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Alif, lam, mim, ro. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? Kaf, ha, ya, ain, sod. Huruf hijaiyah aslinya apa nih? To, ha. Ini to, sin, mim. Ini to, sin. Ini ya, sin. Ini sod. Ini ha kecil dan mim. Ini ain, sin, qaf. Ini nun. Yang kedua, setelah melihat itu huruf hijaiyah, nah udah ketahuan, maka lihat bendera atau fathah berdiri atau tasdid. Kalau ada bendera, setelahnya ada tasdid, maka ini 6 ya. Ini 2, kalau ada tasdid di huruf mim berarti 2. Baru mim ya.
Alif lam mim. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut dengan halaman 29. Mudah-mudahan bisa membaca antara waqaf dan juga tanda bacaan Fawatih Uswar. Wah, ini ada di surah Al-Baqarah. Ini gabungan ya. Kita mulai baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alif lam mim. Oke. 1, 2, 3. Alif lam mim. Oke, yang ini ada waqaf mu'annaqah titik 3, kita berhenti di yang kedua ya. Yuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Oke, hebat, pinter. Yang ini sayang, hudal lil muttaqin. 1, 2, 3. Hudal lil muttaqin. Pintar. Ini adalah pengutipan surah Luqman ayat 12 ya. Walaqad, qalqalahnya dikeluarkan, qalqalah sugro ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ayo ambil napasnya. 1, 2, 3. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Oke, yang ini ada nun mati ketemu ya, idgham bi gunnah. Wa may, 2 ketukan, sayang masukkan ke hidung. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Oke, ambil lapasnya. 1, 2, 3. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Oke, yang ini nun mati ketemu kaf ikhfa. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ada qalqalah kubro, keluarkan. Dun jadi de. Mi-nya 5 dong. Kenapa? Mad arid li sukun. Yang ini. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Waduh, panjang. Ayo tarik ke napasnya ya. Ulang lagi. 1, 2, 3. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Masya Allah, Masya Allah. Panjang kali ini ayat ya. Tapi kita harus berusaha supaya sampailah nafas kita. Banyaklah berlatih. Insya Allah nanti juga sampai ya. Yang ini.
Inna syirka la zulmun azim. Lagi, ini nunnya dengung 2 ketukan. 1, 2, 3. Inna syirka la zulmun azim. Oh, keren ih. Ayo sedikit lagi, 1 ayat lagi. Tuh 2, 3. Wa wasoinal insana biwalidayhi. Nah, dan berbuat baiklah kepada manusia itu diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Siapa? Terutama ibunya. Siapa ibunya? Nih. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Ibu kita yang sudah mengandung kita dengan susah payah dan kepayahan yang bertambah, Masya Allah ya. Lagi 1, 2, 3. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Sampai situ nggak apa-apa ya. Oke, kemudian kita baca dari sini. Wa fisaluhu fi amaini anishkur li wali walidaik. Jadi Allah memberitakan kepada kita banyak bersyukurlah. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena kedua orang tuamu lah yang menyebabkan kamu hadirnya ke muka bumi ini ya. Ini adalah metode pendidikan Luqman Hakim kepada putra-putrinya ya. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Ada konsepnya di dalam surah Luqman ayat 12 sampai dengan 19. Ilayyal masir. Tuh, selesai ya. Ilayyal masir. Nah ya, jadi di sini dan sungguh ini Allah telah memberikan pelajaran kepada kita, terutama kepada Luqman ya. Yang Luqman berikan itu pembicaraannya selalu membawa hikmah. Luqman ini diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Orangnya sederhana ya, yang tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai orang tua, selalu memberikan nasihat. Jadi ketika Luqman berkata tuh selalu membawa hikmah, selalu membawa pelajaran, memberikan nasihat yang terbaik. Yang pertama nasihatnya apa? Bersyukurlah kepada Allah. Jadi Luqman ini memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Wahai anak-anakku semua, dengarkan yang pertama nasihatku sebagai orang tua, banyaklah bersyukur kepada Allah. Jadi Luqman ini mencontohkan dulu dirinya bersyukur kepada Allah, baru meminta, baru menasihati anak-anaknya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kita sering bersyukur kepada Allah, banyak berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya itu kita berterima kasih kepada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, tidak suka bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat kaya, lagi maha terpuji. Ya Allah ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Materi yang kedua, Luqman mengajarkan kepada putra-putrinya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menduakan Allah, jangan engkau musyrik kepada Allah. Artinya musyrik itu apa? Kalau istilah zaman sekarang mah jangan menyelingkuhi Allah. Manusia diselingkuhi sakit, pura-pura selingkuh sakit, ngeprank selingkuh aja sakit, apalagi selingkuh beneran sakit. Namun ini levelnya udah tinggi.
Allah itu nggak suka kalau ada makhluk yang namanya manusia menyelingkuhi Allah, menduakan Allah, percaya kepada selain Allah. Maka antara iman dan musyrik itu beda tipis. Kalau musyrik itu percaya kepada selain Allah, kalau beriman itu percaya hanya kepada Allah. Makanya kita hati-hati menjaga iman, jangan sampai kita mendekati kepada kemusyrikan. Jangan mempercayai kepada selain Allah, percaya kepada benda, percaya kepada apa aja ya. Nah, makanya kita hanya yakin kepada Allah, Tuhan kita satu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan Allah lah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Kenapa kita dilarang untuk menduakan Allah, menyekutukan Allah? Karena sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Nah, di sini Luqman mengatakan materi yang ketiga, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua ibu bapak kita. Ibu yang telah mengandung, hamalatuhu ummuhu, hamalatuhu kita ini dikandung oleh siapa? Ibu kita. Wahnan, dengan penuh payah, susah ngandung itu ya. Masya Allah, dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, keempat. Ada yang dari bulan pertama sampai bulan ke-9. Ibu itu sampai terbaring di rumah sakit. Tapi kok hidup ya? Sampai lahiran. Ada itu. Masya Allah. Ada yang kehamilan pertama sampai keempat. Itu muntah-muntah. Ada yang sama sekali nggak muntah. Makan aja, apa aja makan. Itu namanya hamil kebo katanya. Ada lagi yang entar muntah nantinya hilang. Nah itu kalau udah 9 bulan menjelang kelahiran, duduk salah, jongkok salah, miring tidur salah, tengkurap mana bisa, gerah bawahnya. Makanya kalau sama ibu itu jangan sekali-kali kita membentak, jangan sekali-kali kita memarahi, melotot, menyuruh, apalagi memukul. Masya Allah, na'udzubillahimin dzalik. Makanya kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik ibu kita yang telah menyusui kita, merawat kita, ayah kita dengan segala kerja kerasnya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Masya Allah, pagi, sore, siang, malam nyari uang kemana aja, di pekerjaan, di tempat kerja. Kadang diomelin bosnya, kadang usaha gagal, kadang ditipu orang, kadang sampai kena fisik. Ya Allah resikonya. Tapi ayah kita tidak memperlihatkan lukanya, keringetnya. Gak pernah diceritakan sama kita. Ayah kita bilang, nah biarlah ayah yang di pekerjaan diomelin sama bos. Biarlah ayah di pekerjaan kena angin, kena panas, kena hujan. Kamu mah asal sekolah aja. Kamu asal enak aja. Makanya kita jangan sampai jadi anak durhaka. Sekali-kali pandang orang tua kita yang masih ada ketika sedang tidur. Pegang tangannya. Pegang, dirasakan tangannya. Udah berkeriput. Kadang tangannya udah kasar. Lihat kakinya. Pandangi rambutnya. Ya Allah, udah putih. Nanti kalau orang tua kita udah sepuh, ibu, bapak, sayalah yang akan menanggung beban hidup ibu. Karena waktu kecil sampai sekarang, ibulah yang menanggung hidup saya. Makanya kalau yang diberikan ibunya dirawat, jangan sampai marah-marah. Jangan sampai menderita, ada ibu, ada bapak ngurus. Sakit bukan cepat-cepat mati. Wah Allah, itu anak durhaka itu, jangan. Kalau bisa kita nyari surga itu, jangan yang jauh-jauh. Itu ibu, ya ziarahi orang tua ya. Jangan sampai kita kumpul-kumpul bareng teman-teman, hahaha hihi, kesono kesini. Ibu kita tidak tahu udah makan apa belum. Mau nelpon malu, mau nelpon gak enak sama mantu. Biarlah lapar ditahan, sakit ditahan. Jangan sampai begitu itu. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Sayangku semua, alhamdulillah sudah selesai halaman 29. Kita ngaji gak usah banyak-banyak ya, sedikit aja ya. Insya Allah malam besok kalau panjang umur kita lanjut halaman 30 ya. Halaman 31 juga ya.
malam hari ini kita cukupkan dulu pengajiannya sampai halaman 29 ya. Mari kita terus mendoakan orang tua. Makanya kenapa Bunda kalau di awal pengajian yuk kita doakan ibu bapak, yuk kita doakan orang tua. Karena jasa orang tua tidak akan pernah kita balas dengan harta yang kita miliki dikasih sama orang tua. Nggak akan pernah kita balas. Orang tua nggak akan pernah minta balas jasa. Kitanya yang harus banyak mendoakan dan memberi. Selagi masih orang tua hidup, berikan kebahagiaan. Jangan tanggung-tanggung. Jangan takut sama istri. Jangan takut sama suami. Kalau ada, beri orang tua. Mumpung hidup. Kalau udah meninggal mah, mau ngasih apel 3 kilo, mau ngasih apa sekuintal, sekarung juga gak bakal. Tengok orang tua. Telepon, transfer kalau ada uang. Bagi makanan, bagi sedikit rezeki. Kalau kita mampunya sedikit nggak apa-apa, mampunya banyak berikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan nasihat buat diri Bunda dan juga untuk kita semua. Sayang semuanya, alhamdulillah kita ngaji jangan banyak-banyak ya. Sekali lagi ini namanya Fawatihus Suwar, pembuka dalam surah. Kata kuncinya pertama baca huruf hijaiyah aslinya ya. Yang kedua lihat benderanya sebagai tanda baca panjang. Kemudian ada yang tasdidnya atau fathah berdiri. Insya Allah dengan mengaji malam hari ini orang tua senang, bahagia, dapat pahalanya, dapat di alam kuburnya. Ya Allah nuhun, ya Allah terima kasih anak saya malam hari ini ngaji, mendoakan saya tiap malam ya Allah. Kalau anak saya tidak mendoakan saya dapat siksa terus di alam kubur. Barokah anak saya ya Allah, dia ngaji tiap malam duduk, sehuruf dibaca. Terima kasih ya Allah, anak saya diberikan hidayah. Ya Allah, begitu. Karena kita nggak tahu kan di alam kuburnya seperti apa orang tua kita. Karena mereka hidup di alam gaib. Kalau kita kan masih di alam dunia, maka yakinkan bahwa doa anak yang soleh akan terus mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita. Baik, terima kasih. Bunda pamit undur diri. Kebetulan ini materi dua halaman aja ya. Jangan dipaksakan karena kalau ngaji banyak-banyak bukannya kitanya senang tapi bosen. Ya Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, Bunda jadi nangis kalau ngomongin orang tua ya. Kenapa? Karena belum bisa membalas kebaikan orang tua. Mungkin dengan prestasi, mungkin dengan kesolehan kita yang selalu berbuat jahat. Ayo dari sekarang kita sadar diri karena orang tua kita sejak dalam kandungan mendoakan tidak ingin punya anak yang nakal, tidak ingin punya anak yang kurang baik gitu. Makanya kalau misalkan kita pernah berbuat salah, cepat kita bertobat ya, agar orang tua kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi besok jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, makan jangan telat ya. Oke, ketemu lagi besok. Bunda sayang sama semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah ikut ngaji, yang baru bergabung selamat datang. Semoga tidak menjadi bosen ngaji sama Bunda ya. Gini-gini doang dari dasar, dari nol apa-apa. Insya Allah nanti kita bisa sampai Quran ya. Terima kasih, Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua, terima kasih semua ya. Amin, doanya amin, Masya Allah. Terima kasih. Bunda pamit ya, bismillah.